Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Hadi. Di video kali ini dan beberapa video ke depan kita akan belajar tentang Laravel dasar. Sebelum lanjut ke materi inti, kita akan berkenalan dulu dengan Laravel seperti biasa. Di sini Laravel adalah sebuah framework PHP dengan basis MVC yang sudah disusun sehingga nanti kita mudah untuk mengelola file yang ada dalam aplikasi kita. Semuanya sudah dikumpulkan dalam folder yang berbeda-beda sehingga ketika mau mengedit atau merubah sesuatu kita tinggal merujuk kepada foldernya. Dan tentunya dengan adanya fitur-fitur yang sudah sangat lengkap, kita bisa membangun sebuah aplikasi dengan cepat dan efisien serta aman karena di Laravel ini sudah ada sistem autentikasi, kemudian ada routing, ada manajemen database, kemudian ada template engine atau front end starter kit yang didukung oleh banyak framework ya juga ya seperti React, kemudian Tailwind, kemudian atau Inertia atau Vue dan sebagainya. Tentunya nanti tinggal kita pilih mana yang prefer kita gunakan, atau ketika kita misalkan berkolaborasi dengan bagian front end, maka tinggal dipilih mana yang lebih cepat dan efisien untuk kita gunakan. Dan karena juga Laravel ini dibangun dari 2011, bukan waktu yang sebentar untuk sebuah framework ya, sehingga apa yang ada sekarang di versi terbaru sekarang cukup lengkap dan banyak sekali penggunanya sehingga nanti terbangunlah komunitas yang cukup besar. Ketika kita misalnya mengalami masalah, kita tinggal tanya saja dengan komunitas atau tinggal search saja di beberapa komunitas terkait dengan masalah yang ada, dan rata-rata sudah ada pemecahan masalahnya meskipun mungkin tidak semuanya. Oke, itu terkait dengan pengenalan dengan Laravel ya. Selebihnya Anda bisa cari di situs-situs internet yang lainnya. Bisa Anda baca di situs resminya laravel.com ataupun bisa Anda googling ya tentang terkait dengan sejarah, kemungkinan atau yang lainnya berkaitan dengan Laravel. Oke, ini adalah fitur utama yang sempat saya rangkum. Beberapa mungkin sudah mengenal, ada juga beberapa yang mungkin asing ya. Di sini ada routing itu untuk URL-nya itu sudah fleksibel sekali dan tentunya mudah penggunaannya, tidak ribet, tidak harus setting sana sini ya, cukup di halaman root ada. Dan kita juga bisa memisahkan antara routing untuk front end misalnya, untuk API misalnya, atau di dalam routing tersebut ada routing tertentu yang harus hanya bisa diakses oleh yang login. Nah, itu sudah disediakan oleh Laravel dengan sangat fleksibel ya, dan juga mudah pastinya. Ada juga Eloquent ORM ya, Object Relation Mapping ya, kurang lebih seperti itu istilahnya. Yang mana dengan Eloquent ini kita nggak perlu lagi membuat query-query secara manual ya sebagian besar, walaupun nanti mungkin untuk kasus tertentu kita tetap butuh query manual misalnya. Tapi secara umum, secara penggunaan semuanya sudah dihandle oleh ORM dari yang Eloquent Laravel ini. Ada juga autentikasi seperti yang sempat saya singgung di awal terkait ketika kita pertama kali menginstal Laravel, secara defaultnya dia sudah ada sistem autentikasi ya, untuk register, untuk login, reset password, kemudian verifikasi email misalnya, semua sudah disediakan secara sangat apik dan juga kita tinggal pakai saja. Kemudian ada migration dan juga seeder ya, ini mungkin sebagian yang terbiasa menggunakan native ya mungkin masih baru ya, atau ada beberapa juga orang yang tidak mau menggunakan ini. Akan tetapi secara umum migration dan seeder ini cukup membantu sekali, karena dengan ada migration ini kita mudah sekali untuk membuat struktur data ya, struktur database yang akan kita gunakan. Dan juga seeder ini kita bisa gunakan untuk membuat dummy misalnya, atau migrasi dari database A ke database B misalnya, yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan. Juga ada artisan ya, saya sebutnya artisan, saya kurang tahu bacanya seperti apa, tapi bacanya artisan CLI. Ini CLI yang kita bisa gunakan cukup mudah ya, misalkan PHP artisan kemudian slash comment gitu ya, kemudian spasi comment. Komennya apa, sehingga kita bisa berinteraksi dengan fitur-fitur yang ada di Laravel dengan cukup mengetikkan perintah saja gitu ya. Ada queue, ada job processing, ada scheduling, kemudian yang menarik juga ada front end starter kit ya.
beberapa menggunakan React.js misalnya atau menggunakan Blade yang tinggal seperti PHP native misalnya, seperti Blade itu tinggal pakai saja, sudah ada, tinggal nanti kita pilih waktu instalasi bisa kita pilih, ataupun kita bisa campur juga tuh misalkan Blade dan juga React gitu ya, bisa. Kemudian ada package yang berlimpah ya, atau dia menggunakan Composer package ya. Jadi karena sudah cukup lama, cukup tua dan juga banyak sekali komunitasnya, sehingga package yang disediakan itu sangat banyak sekali. Bahkan Laravel secara sendiri juga menyediakan beberapa package yang bisa kita gunakan dengan gratis ya. Kemudian ekosistem pendukung, tentunya Laravel sendiri punya beberapa ekosistem yang bisa kita gunakan, seperti misalkan Valet atau Herd ya, atau mungkin beberapa yang lainnya ada kasir ya untuk kita menggunakan pembayaran misalnya ya. Ini di sini juga sudah ada di Laravel, nanti kita bisa lihat di Laravel itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan requirement atau kebutuhan apa aja yang kita butuhkan, apa saja yang kita butuhkan untuk bisa menginstal Laravel di local server ya, tentunya ya. Kita perlu menginstal di lokal dulu, baru nanti bicara di deploy ke server gitu ya. Di sini kita butuh local server tentunya yang basisnya adalah Apache atau Nginx atau Nging ya, atau Nginx yang sudah ada PHP-nya atau dan juga ada database ya. Database ini bisa MySQL atau MariaDB atau Postgre misalnya, bisa. Kemudian ada Composer, ini untuk mengelola package manajernya Laravel ya, PHP Package Manager kalau nggak salah namanya. Jadi Composer ini tinggal kita juga harus install di komputer kita. Kemudian ada Node.js. Node.js nanti saat ini mungkin di awal-awal kita nggak perlu, tapi nanti ketika sudah advance kita perlu menginstal Node.js ini agar kita bisa menggunakan React.js misalnya, ataupun mengkompres atau mengcompile Tailwind misalnya. Jadi kita perlu Node.js. Pastinya juga butuh kode editor ya untuk mengetik kodenya. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Anda bisa menggunakan PHP Storm ataupun Cursor ataupun kode editor yang lainnya seperti Z ataupun yang lainnya, boleh bebas. Dan tentunya karena Laravel ini sudah sangat banyak komunitasnya, jadi plugin atau add-on yang bisa atau extension yang bisa kita terkait dengan Laravel ini cukup berlimpah juga. Oke, tadi semuanya ini sebagian besar seperti local server, kemudian PHP, database ini sudah ada di Herd ya. Ini bisa kita install secara gratis dan kita download di herdlaravel.com. Sayangnya hanya ada untuk macOS dan juga Windows. Ya, di sini sudah ada Nginx, kemudian DNS server, ada PHP berbagai macam versi, tinggal kita install ya, tinggal kita pilih nantinya. Kemudian ada MySQL. Kalau mau yang berbayar itu cukup lengkap. Ini versi gratisnya juga udah cukup lengkap. Nanti kita lihat di websitenya. Nah, oke, sebelum kita tutup video kali ini, kita coba sedikit lihat sebagai motivasi kita menggunakan Laravel. Ya, tadi seperti saya sampaikan, di sini ada ekosistem Laravel. Ya, ada Breeze, ada Echo, ada Envoyer dan sebagainya. Anda bisa lihat sebagian besar di sini sudah sangat bagus ya. Seperti Sanctum ini untuk API mobile application ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini Herd ya, ada Herd, ada Jetstream, ada Octane dan sebagainya. Anda bisa lihat tentang Laravel, Anda bisa baca-baca. Dokumentasinya ada di sini, Anda bisa get started. Kemudian pilih versi yang sedang digunakan. Saat ini versi terakhir adalah versi 11. Ini cukup versi yang terbaru dan cukup keren. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Dan di sini semuanya cukup lengkap ya, tinggal kita baca-baca aja. Dan nantinya kita akan mulai bedah satu-satu ya terkait dengan apa aja kegunaannya. Dan di sini ada Laracache. Laracache ini apa namanya? Kalau nggak salah situs resmi untuk tutorial Laravel. Ada yang versi gratis dan juga ada yang versi berbayar. Dan yang nggak kalah penting di sini ada forum di mana banyak dari pengguna Laravel berdiskusi terkait dengan masalah-masalah yang ada di Laravel,
dan kita tinggal baca. Mungkin kalau misalkan ada masalah, Anda mencari di Google, nanti akan kembali juga ke sini gitu ya. Jadi rata-rata ke sini atau ke Stack Overflow, banyakan itu ya. Kemudian ada podcast yang bisa kita dengar terkait dengan Laravel, ada ini terkait dengan info-info berkaitan Laravel, Anda bisa baca. Dan tentunya di sini ada website yang dibangun menggunakan Laravel, banyak sekali ya di sini. Kalau saya nggak tahu ini valid atau tidak, akan tapi secara umum memang cukup besar karena Laravel adalah salah satu dari framework yang paling banyak digunakan di dunia oleh para perusahaan ataupun developer. Anda bisa lihat ya. Atau di sini bahkan Apple katanya juga menggunakan Laravel, saya nggak tahu juga persis ya. Ini ya. Jadi intinya Laravel cukup menarik untuk kita pelajari, dan tentunya saat ini banyak juga perusahaan yang menggunakan Laravel, dan menjadi kesempatan buat Anda yang masih baru belajar terkait web design atau web programmer, karena Laravel ini selain bisa untuk back end, dia juga buat front end sekaligus, dan juga atau untuk service API. Oke, itu dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kita langsung akan praktek. Untuk itu persiapkan dulu requirement dari kebutuhan kita. Setelah itu nanti kita bisa langsung praktek di video berikutnya. Sampai jumpa.